Kemudian juga pesanan, jangan sampai ini sudah terbentuk menenggai di selera Jawa. Cip tadi kalau orang Sunda. Ya, kalau orang sini udah dibentuk, nggak ada gerakan-gerakan berikutnya. Ya tentunya berhenti di sini. Harapan saya P3A ini nanti kalau sudah berbentuk, yaitu tadi, tolong apabila ada bantuan dari atasan, transparan gitu. Datangnya ini ya termasuk kita punya Sungai Kubang Jaya Tani. Secara pribadi kepada masyarakat tani yaitu adanya kesadaran untuk mengelola air irigasi supaya hasil pertanian kita bagus, melimpah, terus juga memang adanya guna memaksimalkan kinerja para pengelola strategis irrigation modernization and urgent rehabilitasi project atau SIMUP pusat dan daerah hingga tingkat kecamatan, seperti halnya tenaga pendamping masyarakat atau TPM telah melaksanakan pembentukan kelompok perkumpulan petani pengguna air atau P3A melalui program proyek pedoman SIMUP tahun 2021 Desa Telaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya pada Selasa 7 September tahun 2021. Rapat pembentukan perkumpulan petani pengguna air P3A yang digelar di kediaman Ketua Kelompok Perkumpulan Petani turut hadir perwakilan Kecamatan Supandi SE selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa atau KSPMD Kecamatan Pakis Jaya, Ilham Purnama Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL, tim tenaga pendamping masyarakat PTM, dan para perwakilan tokoh masyarakat petani untuk masing-masing dusun di Desa Telaga Jaya. Program SIMUP merupakan proyek yang bersumber dari loan arrangement antara pemerintah Indonesia dengan World Bank dan Asian Infrastructure Investment Bank. Pengelolaannya ada pada lintas 4 kementerian dan lembaga yaitu Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertanian. Sementara itu, Ahmad Husaini selaku TPM Desa Telaga Jaya selesai rapat menuturkan dengan terbentuknya kelompok perkumpulan petani pengguna air Dusun Wagir Desa Telaga Jaya telah bersepakat secara bersama pengurus kelompok telah memberikan nama kelompok Kubang Jaya Tani. Berharap nanti selalu adanya kesinergisan antara petani agar semakin berkembang dan maju, karena sejauh ini banyak kelompok pertanian yang ada sebelumnya banyak yang tidak aktif. Tujuan utama dari SIMUP adalah mengaktifkan kembali kelompok-kelompok dalam kaitan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Hal ini sejalan dengan program utama Kementan dan fokus kegiatan SIMUP adalah Climate Smart Agriculture atau CSA atau Pertanian Cerdas Iklim. Kegiatan CSA bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, mengajarkan budidaya pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim, mengurangi risiko gagal panen, serta meningkatkan pendapatan petani, khususnya di daerah pedesaan seperti yang ada di Kecamatan Pakis Jaya ini, dalam hal tetap terfokus guna pemberdayaan masyarakat petani pada umumnya. Lebih lanjut, Ahmad Husaini katakan, pengelolaan sawah yang baik dan benar jangan sampai dibiarkan tergenang terus. Sawah yang bagus itu tergenang kering. Walaupun tanaman padi bukan tumbuhan air, namun mengenai pasokan air yang tepat dan benar itu sangat penting sekali agar nantinya mampu menghasilkan produksi panen yang berlimpah. Salah satunya yang paling mendasar, mengatur secara baik aliran air sungai irigasi seperti aliran tersier dan sekunder. Ahmad Husaini mengingatkan kembali, jika SIMUP merupakan program antar lintas kementerian atau lembaga di mana ada 4 KL yang ikut mengawalnya, semuanya harus saling bahu-membahu dan support serta bekerja sama dengan terus bersinergi secara baik antara pusat dan daerah. Dari Karawang, Jawa Barat, sahabat Info Pakis Jaya, Ahmad Sumadi mengabarkan. Ini dengan adanya
P3A ini artinya kita bisa punya fasilitas bagaimana menanggulangi hal-hal yang terjadi di wilayah kami setiap tahunnya. Ini baru pertama kali dibentuk apa bagaimana ya Pak? Baru Baru pertama kali ya. Harapan Bapak setelah dibentuknya kelompok ini untuk ke depan seperti apa sih Pak? harapan saya mah nggak kucing ya, nggak bentuk diam, tapi setidaknya harus mandiri dan juga harus bisa menunjukkan satu keunggulan dan arti perubahan yang baik, terutama untuk fasilitas pertanian yang di area kami itu belum ada jalur transportasi yang memadai. Jadi tanggul-tanggul yang ada itu belum ada jembatan-jembatan penghubung yang mana petani itu membawa hasil pertanian, membawa pupuk juga melalui harus dipanggul, harus dipakai beban berat dari rumah. Jadi kenapa sih nggak pakai langsung kendaraan motor sampai ke lokasi? Berarti sejauh ini dari kendala-kendala yang ada di wilayah pertanian ini bukan sebatas hanya ada drainase atau irigasi, berarti kendala tentang infrastruktur yang sangat ini Pak ya? Masih minim, sangat Masih minim sekali ya? Terutama ya yang ada di Tekewang sana yang jauh, yang artinya tidak terjangkau dengan kendaraan sepeda motor. Oke, terima kasih atas informasinya. Dengan Bapak siapa? Bapak Andi Ripani. Ini Pak nih, selaku ketua kelompok apa nih Pak Kara? Kelompoknya ya termasuk kita punya Sungai Kumbang, Kumbang Jaya Tani. Oke, sukses selalu. Masyarakat petani membentuk organisasi perkumpulan petani pemakai air atau P3A dengan nama Kumbang Jaya Tani sebagaimana hasil musyawarah yang dihadiri oleh anggota dengan daftar terlampir. Pengurus P3A Ketua Andi Ripani, Sekretaris Isun Bangki, Bendahara Makmur Nada. Setuju? Ya, terima kasih. Selanjutnya boleh tepuk tangan. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Desa Telagagaya itu untuk pengairan ya, irigasi, yaitu kita istilahnya menambah kesadaran para petani dalam mengelola air irigasi. Kedua memang kita menambah kreativitas petani yang ada di sini, karena memang kebanyakan P3A yang ada di kita kenal di desa yang lain gitu ya, itu tidak berjalan dengan baik, tidak aktif seperti itu. Maka kita mencoba untuk mengaktifkan P3A itu dalam bentuk program-program pemberdayaan. Pembentukan P3A ini seksi Ngasdengklok dari TOB 18, 19, 20, 21, 23, 24 sampai 26 Praktis Jaya. Di bawah naungan kementerian Kementerian Dalam Negeri. akan bekerja sama dengan Bina Marga ini. Mungkin kalau untuk ke depan apabila ada program atau apa, mungkin kita bisa kerjasama dengan Bina Marga. Secara pribadi kepada masyarakat tani yaitu adanya kesadaran untuk mengelola air irigasi supaya hasil pertanian kita bagus. P3 ini bukan hanya sekedar nama, tapi keaktifan, kreativitas juga memang hal-hal yang lain. Terbentur nggak dengan Gapoktan yang dibentuk oleh pertanian? Oh tidak, P3A itu untuk irigasi, pengairan, sementara Poktan untuk pertanian. Yang petani kan butuh air juga. Iya, tapi beda Pak. Kalau nggak Poktan mah Poktan Gapoktan kan lain ya kepada petani. Memang jelas dia butuh air, tapi kalau kita kan irigasi itu kita harus sinergi. Betul, kita memang sinergi. Kita harus sinergi. Kalau tidak sinergi kita tidak mungkin berjalan. Nah tadi kan ada 2 wilayah sampai ada 2 kelompok ya di Kecamatan Pakijaya ini. Iya. Sejauh ini kan untuk irigasi di Kecamatan Pakijaya ini terbentur dengan dataran yang tidak seimbang. Iya. Kalau kita lihat di Batu Jaya itu air melimpah, untuk wilayah Pakijaya kan jauh lah, untuk wilayah desa Tanjung Mekar salah satu contohnya. Bagaimana mengatasi hal itu kan? Nah ini kan kalau itu kan berkaitan dengan instansi ya Pak ya. Iya. Kan yang berkaitan dengan instansi air itu kan PJT biasanya. Nah itu kita juga kan tidak bisa menjawab hal itu. Tapi paling tidak dari kita sendiri, kita berada di tersier kita sendiri. Terus kita tidak kekurangan air atau kelebihan air. Tapi mungkin ada pun masalah seperti itu kita akan sampaikan ke pihak yang terkait. Dan kita bisa berkoordinasi hal itu. Sinergi terus selalu. Gitu sih ya. Ketua dan sekretaris bendahara itu harus transparan. Datangnya ini seperti ini, ya kita kelompokin seperti gini juga, kumpulin. Kan emang itu untuk masyarakat, bukan perorangan, gitu. Saya ikut juga di SPETA, Serikat Tani Kerawang.
Kalau seandainya saya nanti lapor ke sono mah ya mungkin kemarin-kemarin udah pada kena juga gitu. Tapi kan kita sayang juga, itu juga masyarakat bawah. Harapan saya P3A ini nanti kalau sudah berbentuk, itu tadi, tolong apabila ada bantuan dari atasan, transparan gitu. Datangnya ini buat kita bentuk ini. Harapan saya ya. Yang terutama para petani dan para petugas semuanya. Dan apabila kami bekerja di dalam pembentukan yang sudah dibentuk seperti ini, kami mengharapkan dorongan dari para petani tersebut. Maka tanpa ada kebersamaan, kami ini tidak akan berjalan. Gitu. Tanpa ada dorongan dari masyarakat petani, kami ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Tentunya yang pertama, pemerintah itu bisa memfasilitasi tersier tersebut dan saluran-saluran air tersebut kalau kita ini untuk memeliharanya. Tanpa dipelihara oleh kita ini sebagai petani, ternyata air ini tidak akan bisa mengalir dengan kepada para petani. Dan sedikit lagi kami akan membahas daripada setiap mau turun nyawa. Ini pertanyaan Pak. Setiap turun nyawa, setiap kelompok itu harus diadakan penyuluhan. Apakah digabung dari 14 kelompok ini dari Desa Kagajaya, kita satukan penyuluhan tersebut di sebuah aula desa. Itu yang saya pertanyakan. Kalau tanpa ada penyuluhan daripada kelompok-kelompok tersebut, transparan artinya kita sebagai petani itu kapan dia nyebar, kapan dia nyebar. Jadi betul-betul tentunya kita semua harus dengan melalui teknologi pertanian ini secara serentak untuk melakukan kesempatan ini di dalam menuju mengelola pertanian tersebut. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz Ghafar ya Rabbal alamin. Qadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil taufiq wal hidayah wal hinayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.